Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar BBPK Ciloto, selamat datang kembali di Ciloto Podcast, podcastnya BBPK Ciloto. Bagi teman-teman yang sedang menunaikan ibadah saum Ramadan, selamat menunaikan saum Ramadan. Semoga dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Ya, teman-teman semuanya, di momen Ramadan ini kita akan mengambil insight terkait dengan bagaimana proses teman-teman tenaga kesehatan melakukan tugasnya sama tetap tugasku ibadahku, yaitu tentang kesehatan haji. Nah, di samping kita atau di depan kita ada narasumber ataupun kawan kita yang pernah punya pengalaman di TKHI dan di PPIH. Apa itu TKHI? Tenaga Kesehatan Haji Indonesia, dan PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Nah, sobat belajar semuanya, kita akan coba ngobrol-ngobrol santai ya dengan Bu Nina. Bu Nina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Kang TB? Alhamdulillah. Saumnya lancar, Bu? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semuanya kuat sampai sore dan ngabuburit nih, kita ambil ngabuburit ya. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, Bu. Ya. Bu Nina kan punya pengalaman banyak banget ya, di TKHI 2 kali, di PPIH sekali, satu kali. Baru satu kali. Nah, Bu Nina, kita akan ngobrol-ngobrol nih di TKHI mungkin ya. TKHI, Bu Nina tuh tahun berapa ikut bertugas menjadi TKHI, Tenaga Kesehatan Haji? TKHI saya 2013 Kang TB. 2013. 2013, kemudian 2019. Oh, jadi 2 kali TKHI, 13 dan 19, berarti di sekitar 6 tahunan ya, Bu ya, mulai bertugas lagi. 6 tahun. Gitu. Oke, kita akan cerita lebih dalam ya Bu Nina ya. Apa pengalaman Bu Nina nanti jadi TKHI 2013 dan 2019. Sebelum nanti kita PPIH, kita juga akan dapat wawasan dari Bu Nina nih terkait dengan 2000 yang PPIH. Nah, Bu Nina, kita sebelum masuk ke sana nih, mungkin teman-teman pengen kenal juga dengan Bu Nina nih. Boleh mungkin memperkenalkan diri Bu Nina. Silahkan Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Nina, lengkapnya Nina Hernawati. Mungkin ada teman-teman yang sudah kenal ya. Saya Widya Iswara di BBPK Ciloto. Nah, sebelumnya saya bekerja sebagai dosen ya. Nah, 2011 saya gabung dengan BBPK Ciloto sebagai Widya Iswara. Kita akan ngobrol-ngobrol TKHI ya. Nah, TKHI dulu deh nanti. Nah, Bu Nina, waktu Bu Nina sebelum masuk ke BBPK Ciloto, dulu sebelum bekerja di BBPK Ciloto, sebelumnya pernah dengar nggak misalnya bahwa ada satu tugas yaitu namanya TKHI? Pernah dengar Bu Nina? Pernah dengar Kang. Tapi waktu itu kan informasi terbatas ya. TKHI itu apa? Maksud tahu sih tenaga kesehatan haji Indonesia gitu. Tapi informasi itu sulit didapat gitu waktu itu ya. Jadi, informasi pendaftarannya. Informasi pendaftaran, kemudian TKHI itu tugasnya apa aja gitu, belum dapat informasi. Tetapi ada temen tuh kepala akper tuh waktu itu jadi petugas tuh. Nah, dari situ bisa juga ya ternyata dosen gitu. Jadi TKHI gitu. Tapi ya itu tadi karena informasi terbatas. Jadi ya belum ada kesempatan. Baik Bu Nina. Iya. Nah, kita akan coba di waktu TKHI 2013 ya Bu Nina ya. Bu Nina, waktu itu mungkin kita perlu informasikan nih ke sobat belajar semuanya. Pendaftarnya kayak gimana sih Bu Nina waktu itu? 2013 saya kan sudah mengenal tuh Kang ke Ciloto 2010 November. Nah, 2011 kan sudah ada tuh pelatihan TKHI, PPIH gitu. Jadi di situ mengenal dulu gitu. Oh, apa sih TKHI, PPIH gitu. Terus terlibat di dalam kepanitiaan gitu. Tapi lama-lama ada keinginan gitu untuk coba mendaftar gitu kan. Nah, udah coba tuh 2011 saya daftar. Alhamdulillah udah rezekinya ya, Allah itu memberikan kesempatan kepada saya. Baru 1 kali daftar gitu sudah alhamdulillah lulus. Itu ada tes juga Bu? Ada lah seperti biasa. Tes apa itu Bu? Boleh mungkin kita informasikan teman-teman. Biasa kita dulu ada tes kompetensi ya. Tes uji tulis gitu, tes uji tulis. Kemudian tapi belum ada wawancara seperti sekarang ya. Dulu nggak ada wawancara ya Bu? Tes uji aja. Tes uji tulis, kemudian awalnya sih administrasi dulu. Administrasi, kalau administrasi udah sesuai kriteria, dianggap lulus, ikut tes. Nah, setelah tes
uji tulis tes kesehatan. Oke. Nah, tes kesehatan, tes fisik, mental juga gitu. Alhamdulillah lulus juga. Nah, pada saat itu saya tes kesehatan itu di Makassar kan. Oh, malah jauh ya Bu, di Makassar karena ya? sedang tugas, tiba-tiba harus tes ya. kesehatan gitu. Karena sedang tugas di Makassar. Ya, jadi alhamdulillah di sana di rumah sakit jiwa karena tes ininya psikologinya. Psikologinya. Gitu. Udah tes di sana dan alhamdulillah. Baik, jadi kalau diurutin pertama seleksi administratif ya Bu ya. Lalu masuk ke tes tulis tadi, terus tes kesehatan, nanti baru diinformasikan lulus atau tidak. Ya. Kalau lulus nanti berarti ikut pelatihan dulu mungkin begitu ya Bu ya. Betul, Baik. ikut pelatihan. Nah, Bu Nina, mungkin kita juga perlu sharing bersama teman-teman semuanya nih. Waktu tahun 2013 itu Bu Nina memegang kloter berarti ya? Iya, kloter betul. mana Bu Nina? Bogor. Oh, Bogor. Kota Bogor. Kota Bogor. Berarti bersama teman-teman nakes di sana ya, di Kota Bogor. Bersama Dokter Indri waktu itu dari Rumah Sakit Ciawi. Rumah Sakit Ciawi. Pernah mengalami jemaah yang mungkin unik Bu di sana? Seperti apa mungkin Bu? Boleh? Ada Kang TB yang bukan unik sih, menurut saya sih itu menyedihkan buat saya ya. Jadi ada yang demensia gitu, pas dia datang saat kita di embarkasi mau berangkat gitu, itu sudah mulai ada gejala. Padahal di dalam pembinaan, saat pembinaan tidak sama sekali. Demensia ya Bu ya? Riwayat. Boleh mungkin demensia itu apa Bu? Kalau bahasa awamnya tuh Pikun. Pikun Oh, ya. Gejalanya lah. Gejala pikun ya Bu. Intinya degeneratif, penuaan lah ya. Jadi kan penurunan fungsi ya, penurunan fungsi. Nah itu riwayatnya tidak ada ya, tidak ada misalnya gangguan mental tidak ada gitu ya. Tapi saat di embarkasi itu sudah mulai ada gejala. Pas kita mau berangkat tiba-tiba paspornya hilang. Kita cari-cari kemana-mana, ternyata dia simpan di tas temannya. Nah udah, terus pas di pesawat ngamuk kan. Ngamuk. Ya udah kita tangani. Pasti gitu. itu petugas TKH itu yang sibuk ya Bu ya. Dan petugas pesawat ya. Kita harus ini kan kerjasama dengan purser namanya. Terus purser. kondisi waktu di pesawat itu seperti itu, jemaah yang lain seperti apa? Terganggu atau? Iyalah, terganggu karena kan dia teriak-teriak, lari-lari. Duduknya di belakang, di tengah apa di depan Bu? Nah itu kebetulan lansia itu di tengah. Di tengah. Ya, nah kita kan sebagai petugas kan, meskipun kita ditempatkan di VIP gitu ya, tetapi dengan kerelaan lah kita pokoknya ada dibagi-bagi gitu, depan, tengah, belakang gitu. Akhirnya yang resti-resti di depan, nggak apa-apa kita atau misalnya kalau kita pengen tetap duduk di VIP karena kalau berangkat kan masih ini ya, semangatnya masih pada tinggi masih ya, pada semangat lah, masih pada semangat, segar lah, seger-seger gitu. Jadi nggak apa-apa kita di depan, tapi bergiliran kita jaga lihat kondisi jamaah. Jadi pengaturannya tuh kalau di pesawat itu yang resti itu di tengah ya Bu, berarti teman. Kalau resti sih sebetulnya kalau ini berdasarkan KBIH-nya dia, tapi kita sampaikan ke KBIH supaya dekat dengan petugas. Oh, yang resti itu deketin dengan petugas. Iya, dekat dengan petugas. Nah, itu kan biasanya dirinci tuh kan. Yang resti itu 1 sampai 50 tuh. Itu dekat petugas di sana. Gitu. Berarti yang tadi Bapak-bapak tadi tuh masuk resti atau? Iya, resti. Masuk resti Bu ya? Nah, 2013 kan ini ya, karena itu si lansianya dianggap sehat, gitu nggak ada. Jadi tidak dekat petugas. Nah, oke, cerita lagi tadi yang di pesawat tuh Bu. Kamu kayak gimana tuh Bu? Ibu menanganinya kayak gimana tuh? Jadi ya udah kita coba di kerjasama dengan KBIH. Jadi ketua KBIH-nya yang menenangkan gitu. Bisa tenang gimana tuh Bu? Ya dengan kata-kata, dengan bacaan gitu. Kita juga akhirnya obat penenang ini. Oh, itu pakai obat penenang ya Bu ya? Iya, gitu. Karena membahayakan juga ya Bu ya di dalam betul. pesawat. Mempengaruhi jamaah lain juga kan, gitu. Baik. Gitu. Terus di sana juga ternyata kabur-kabur kan. Jadi waktu udah sampai tanah sucinya. Di tanah suci. Jadi dari awal kabur-kabur tuh hilang-hilangan gitu maksudnya Bu? Misalnya mau umroh nih, itu tiba-tiba nggak ada gitu kan. Buat petugas juga itu. Iya, betul. Tanggung jawab soalnya kita Bu ya. Kita TKHI 3 ditambah ketua kloter dan TPIH pembina ibadah haji. Kita hanya berlima. Gitu. Nah ini satu kloter berapa Ibu? Kloter itu sekitar 400 sampai 450 orang gitu.
Kan kebayang ya Kak. Akhirnya gimana Bu ditindaknya? Akhirnya karena kabur-kaburan terus sering ngamuk, pernah dirawat di KKHI Mekah, juga di restrain karena amuk gitu. Akhirnya kita ajukan untuk tanazul awal, artinya dipulangkan lebih awal. Tapi setelah proses ibadah selesai. Itu juga susah kan. Waktu itu kita lobby dengan keadaan seperti itu gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa dipulangkan lebih awal. Setelah ibadah selesai langsung segera pulang gitu. Tapi kabar yang menyedihkannya pulangnya tidak ke rumah akhirnya, ke rumah sakit jiwa. Masya Allah. Gitu. Nah itu yang menyedihkan, yang menyenangkan banyak kan. Salah satunya ya, yang pasien saya itu DM, dia DM. Terus lukanya udah gangren gitu ya. Itu suatu saat menjelang Arafah, itu kan itu haji adalah Arafah ya. Kalau tidak wukuf di Arafah kan tidak berhaji artinya. Nah itu saya bingung karena NaCl yaitu alat-alat untuk merawat luka itu habis bahannya di sektor. Akhirnya kami pakai air jam-jam yang ada, jadi dari jamaah diminta di kamar gitu ya. Tiap itu pakai jam-jam gitu. Bapaknya itu bapak kan seorang bapak gitu. Itu saya berikan ini ya, maksudnya dengan pembimbing ibadah haji kita tenangkan gitu ya keadaan seperti ini gitu. Tapi dengan ikhtiar itu kan akhirnya sembuh ya Bu? Akhirnya alhamdulillah itu wukuf ikut gitu ya. Pokoknya prosesi haji itu dia ikut alhamdulillah. Nah sampai pulang itu alhamdulillah bersih kan. Alhamdulillah bersih Bu? Bersih. Itu karena memang kekuatan ini ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan alhamdulillah ya kelebihan air jam-jam untuk bisa menyembuhkan ya belahnya sekedar air ya tadi bahkan kita biasanya pakai NaCl betadine kan terus bahan cukup dengan air jam-jam ya. Cukup air jam-jam kita Masya Allah gitu. Baik, itu 2013 ya Bu. Nah masuk ke 2019 nih Bu, apa hal yang bisa kita kasih ke teman-teman nih sobat belajar semuanya? 2019 ada yang seru apa aja sih Bu? Mungkin 2019 itu saya bawa Banten kan. Jadi Ibu masuk kloter Banten nih. Jemaah Banten. Spesialis pindah-pindah berarti Bu ya. Iya. Provinsi yang berbeda tentu ya Bu ya. Sama-sama Sunda, tapi kalau orang dengar saya orang Cianjur kan ya. Iya, halus banget ya. Gitu. Terus astagfirullahaladzim kok gitu ya. Terus kata si Ustadzah, Bu jangan kaget ya, orang Pandeglang, orang Serang ngomongnya gitu. Cigana nyentak kan ke saya tuh ya gitu. Jadi beda. Jadi Banten itu dulunya Jawa Barat, tapi masyarakatnya itu sobat belajar semuanya ya kalau bahasa Sundanya bisa sebut bahasa Sunda kasar gitu ya. Sedangkan Bu Nina ini tinggalnya di Cianjur, Sundanya Sunda halus gitu. Jadi lumayan adaptasinya lumayan ini ya Bu ya. Iya, tapi kan sesama Sunda ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu berat lah kan kalau misalnya saya bawa misalnya orang Medan misalnya Bu ya. Atau Sulawesi kan itu cukup lama tuh adaptasinya gitu. Terus kejadian apa Bu yang unik di tahun 2019 Bu? 2019 itu kan itu lansianya banyak tuh Kang. Oh lansianya lebih banyak tahun 2019 itu dari Banten tuh. Orang Banten tuh hebat ya, makanya orang Banten katanya terkenal dengan jawaranya ya. Emang bener berarti ya Bu ya, kuat-kuat ya? Kuat itu luar biasa ya, ada 3 orang nenek tuh kemana-mana bareng-bareng gitu ya. Sampai suatu saat saya mengajak mereka gitu, nih ayo semangat kita. Ternyata saya yang kecapean gitu. Malah Ibu yang lebih muda kecapean. Terus Neng sakit ya katanya, ayo semangat. Malah dia yang nyemangati ya Bu. Nah dari situ kan kita malu ya sebagai petugas gitu. Wah ini saya harus lebih. Padahal saya fisiknya emang sudah tepar lah bahasa Sundanya gitu. Bu Nina kalau 2019 ada kejadian di pesawat juga nggak? 2019 aman ya? Waktu itu saya pas pulang kan, pulang itu ketitipan jamaah yang sakit kloter yang lain. Ya, udah ada 2 orang, ya udah kita siap tuh. Apapun yang terjadi kan memang tugas kita harus menerima. Jadi saya terima yang satu, alhamdulillah sih ya, meskipun sakit parah gitu, itu alhamdulillah sampai ke tanah air. Yang satu saya lihat di sektor di
pos kesehatan bandara itu saya coba saturasinya diukur itu 0 kan. Terus saya minta ke petugas yang di sana ya, coba di itu lagi saturasi 0 juga. Kata saya coba ganti alat yang lain, barangkali ini ternyata 0 juga. Gitu saturasinya. Aduh ini gimana? Itu saya agak pesimis ya waktu itu. Aduh gimana ya Allah, ini bawa ini takutnya nanti di pesawat ini gitu. Nggak apa-apa katanya, nanti ini aja kan, kalau sudah di sana agak ribet ya kan ya, kalau sudah tahu gitu itu apa ternyata meninggal gitu. Udah kita pasrah aja, kita bawa gitu. Pas mau ada pemeriksaan X-ray gitu ya di bandara, terus saya raba lah nadinya gitu, ternyata udah nggak ada kan. Sudah meninggal dari sana, berarti udah meninggal Bu? Di bandara itu. Dok ini gimana nih, saya ini jamaahnya udah nggak ada dok gitu, nanti kalau di sana di pemeriksaan itu gimana? Oh iya diperiksa sama dokter. Ya udah deh Bu Lina, ini saya balik lagi ya bawa. Akhirnya jamaah itu tidak jadi dibawa dan meninggal di sana dan dikuburkan di sana ya. Gitu. Masya Allah. Ya Bu, nah sekarang masuk ke PPIH nih Bu. PPIH tahun berapa ya Bu? PPIH 2022. PPIH 2000 baru ya? Baru kan 2022 masih berarti pandemi ya Bu? 2020 21 itu nggak ada. Iya, pandemi ya. 2022 itu mulai lagi. Seru gitu. Nih kita ngobrol-ngobrol bagaimana penyelenggaraan ibadah haji pasca pandemi. Oke. Gimana tuh Bu? Nah, Kang Tebe, biasanya kan kalau pelatihan PPIH itu ada di Ciloto ya. Nah, selalu di Ciloto. Waktu itu kita tidak pelatihan di sini, tapi di Lakespra di Angkatan waktu Udara. Itu ya, waktu pasca pandemi itu ya. Iya, nah di sana kita luar biasa dibina ya, dibimbing oleh teman-teman di Lakespra gitu, sehingga tertanamlah jiwa korsanya kita gitu ya. Di sana itu sampai kan dari Lakespra pun ada petugas di sana gitu. Jadi istilah kita mah jenderal gitu ya. Jadi jenderal itu suka memantau kita gitu kan. Kalau dari segi situasi Bu Nina, sebelum pandemi sama setelah pandemi bertugas, ada perbedaan nggak Bu Nina? Kalau Bu Nina lihat sendiri. Nah waktu itu kita memang harus selalu pakai masker. Kalau dulu kan mau tawaf, mau umroh itu bebas ya, saya tidak. Tapi di sana tahun 2022 itu wajib masker. Iya, jadi semua harus pakai masker. Masker ya, Bu. Bu Nina, kalau di PPIH itu Bu Nina mungkin pasti nggak ada perbedaan dong dengan TKHI ya Bu ya. Perbedaannya apa sih waktu tugas PPIH dengan TKHI Bu? Kalau TKHI, Kang TB, TKHI itu kita kan dari awal sampai akhir itu mendampingi jamaah ya, mulai dari rumah itu di dalam pembinaan itu sampai kembali lagi ke rumah. Itu kita mendampingi, jadi ada keterikatan batin yang kuat dengan jamaah. Kalau PPIH? Nah kalau PPIH kita stay di sana, kita yang mengunjungi jamaah di pondokan, kemudian mengunjungi jamaah di bandara. Jadi sebenarnya lebih banyak jamaah yang di Ibu layani. Tapi kan hanya temporer, temporer betul. Jadi ikatan tidak nyaris tidak nggak kenal deket banget ya, beda gitu. sama TKI. Nah kalau terus ya banyak sukanya juga. Sukanya itu saya waktu 2022 itu saya ditempatkan di KKHI Madinah. Kemudian pada saat musim hajinya itu di Mekah, kemudian di Dakar Bandara Jeddah. Jadi bisa tahu daerah-daerah itu ya. Iya Bu Nina tuh masuk tim apa waktu PPIH? Tim promotif preventif. Tim promotif preventif ya. Nah ini kan TPP itu kan tugasnya apa tuh Bu? Tugasnya memberikan pendidikan kesehatan, penyuluhan, gitu, pencegahan, mempromosikan tentang kesehatan, pencegahan kesehatan jamaah haji. Tetapi manakala kita bertugas itu ada aja kita menemukan kasus kegawat daruratan gitu. Jadi kalau bisa sih untuk tim promotif preventif ya yang basicnya perawat, dokter itu tetap membawa sesuatu yang bisa digunakan pada saat kita menemukan jamaah yang gawat darurat, meskipun memang itu bukan tugas kita. Masya Allah. Nah, Bu Nina mungkin ada pesan buat teman-teman nih, buat para mungkin yang calon-calon petugas TKH atau calon-calon petugas PPIH yang
yang ingin ataupun yang berniat untuk menjadi petugas TKI dan PPI, mungkin ada pesan buat teman-teman semua. Jika ingin menjadi seorang petugas itu jangan patah arang ya kalau misalnya tidak berhasil. Terus dicoba gitu ya, dicoba ikut daftar lagi ya. Dan yang terpenting adalah kita pasrahkan kepada Allah ya. Saya jadi mengadop kata-kata Agim ya, ada 3 hal ya. Pertama ikhtiar, 2 doa, 3 tawakal. Nah ikhtiar itu teman-teman ikhtiarlah supaya bisa menjadi petugas haji ya. Kemudian selalu berdoa ya, kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petugas itu sama juga ya. Jadi itu kuasa Allah ya. Kadang-kadang kita sudah lulus nih, udah mau berangkat gitu. Tiba-tiba kecelakaan, ada yang hamil gitu. Jadi akhirnya tidak berangkat. Nah, jadi semua itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya 3 hal tadi, ikhtiar, doa, dan tawakal. Baik. Itu saja Kang Tebi. Alhamdulillah Bu Nina, tak terasa kita sharing-sharing nih dan banyak banget wawasan yang didapatkan ya Bu Nina. Kalau diungkapkan kita mungkin ada 5 episode ya Bu Nina ya. Oke. Iya, betul. Makasih banyak nih Bu Nina, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan sehat berkah Bu Nina. Amin. Baik, terima kasih. Kita pamit kepada semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.